Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassaimin wa saimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan dan menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, keimanan yang kita miliki hendaklah melahirkan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai ada bentuk-bentuk pengkhianatan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala peringatkan bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bentuk pengkhianatan di dalam kehidupan kita ada dua. Yang pertama, berkhianat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, berkhianat terhadap sesama manusia, terlebih dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul? Bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul, mereka telah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka sering ataupun telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi setelah mengucapkan pengikraran dua kalimat syahadat tersebut tentang kesaksiannya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mereka enggan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bentuk perintahnya diantaranya saum di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang enggan melaksanakan puasa ataupun saum di bulan suci Ramadan, mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal ketika kita telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, pengakuan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, hendak pula kita taat atas perintah Allah dan Rasul. Dan lagi-lagi Allah peringatkan bagi orang-orang yang beriman dengan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dulu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, para sahabat pada waktu itu memasang kupingnya dengan benar, dalam arti mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Karena ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di dalamnya isinya cuma dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Kalau tidak perintah pasti larangan, kalau tidak larangan pasti perintah. Begitupun orang-orang yang beriman ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-20-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha war rasulah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un, dan janganlah kalian berpaling dari Allah dan Rasul sedangkan kalian mendengar perintah Allah dan Rasul. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan janganlah kalian seperti orang-orang munafik yang berkata qalu sami'na, kami semua mendengar, wa hum la yasma'un, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak mendengar. Telinga mereka mendengar, kuping mereka mendengar, akan tetapi pendengaran batin mereka tidak mendengar, dalam arti tidak mau melaksanakan atau enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mendengar. Orang-orang yang tidak mendengar dan enggan melaksanakan perintah Allah disebutkan adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk, bahkan disebutkan sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah, summul bukmul ladzina la ya'qilun, adalah makhluk yang bisu, tuli, la ya'qiluna, tidak mau menggunakan akalnya ataupun tidak berakal. Bisu terhadap kebenaran, tidak mau mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tuli pula terhadap kebenaran, tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang tua, tidak mau mendengar nasihat-nasihat guru-guru yang disampaikan terhadap dirinya. Maka disebutkan orang yang seperti ini adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bisu, tuli, dan tidak mau menggunakan akalnya. Wassaimin wa wassaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian bentuk pengkhianatan yang kedua adalah khianat terhadap sesama manusia, terlebih dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk khianat terhadap sesama manusia? Sama halnya mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikrar pengakuan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi mereka tidak mau bersaudara dengan sesama muslim. Mereka malah saling caci, saling maki, saling dengki, saling benci, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling melaporkan. Bahkan dengan kebenciannya mereka saling menjebloskan ke dalam penjara. Menjebloskan dan melaporkan ke dalam penjara. Mereka bukan karena ingin tegaknya hukum, akan tetapi karena kebenciannya. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan al-muslimu akhun muslim, muslim yang satu atau muslim yang lain bersaudara dengan muslim yang lainnya. Bahkan apa yang diamanahkan terhadap dirinya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Apabila diamanahi ucapan, ia tidak bisa menyampaikannya atau menyampaikan, akan tetapi ucapan tersebut bisa ditambahi atau dikurangi. Dia tidak pula bisa beramanah terhadap amanah pekerjaan, amanah jabatan yang diamanahkan terhadap dirinya. Malah dia melakukan berbagai macam perbuatan yang menyelewengkan dari perbuatan ataupun dari jabatan tersebut. Contoh kecil, seorang siswa yang berkhianat terhadap orang tuanya, ia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ada tugas, tidak mau mengerjakan tugas. Ada ulangan harian, tidak mau mengumpulkan ulangan harian. Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap orang tua kalian. Padahal orang tua sudah memfasilitasi dengan baik. Dibelikan HP, dibelikan pulsa, dibelikan kuota. Akan tetapi ketika dikirimkan tugas, tidak mau mengerjakan dan mengabaikannya. Maka ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap kedua orang tua. Seandainya kita berkhianat kepada Allah, tobat kita dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh tobatnya, Allah akan mengampunkan perbuatan pengkhianatan kita. Akan tetapi seandainya kita berkhianat terhadap sesama manusia, kalau kita belum meminta maaf, belum selesai urusan dengan manusia tersebut, Allah belum memaafkan kita sebelum kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan manusia. Kalau seorang siswa berarti harus menyelesaikan permasalahannya, satu dengan orang tuanya, yang kedua dengan gurunya. Oleh sebab itu, semuanya ini harus kita lakukan bentuk-bentuk permohonan maaf kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama manusia. Terlebih di bulan suci Ramadan, jangan sampai ada bentuk-bentuk pengkhianatan di dalam diri kita. Berkhianat kepada Allah, tidak mau menjalankan saum di bulan suci Ramadan, ataupun dari rumah ikut sahur, di jalan tengah bolong, siang hari bolong, ikut makan di warteg. Kemudian ke rumah pulang maghrib ikut buka, ya, sahur ikut sahur, buka ikut buka, siang jajan semangka. Nah, ini tidak boleh, bentuk pengkhianatan juga kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pengkhianatan kepada sesama manusia. Ada terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, dan terhadap sesama manusia yang lain, terlebih dengan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini mampu kita mengikis dan menghilangkan bentuk pengkhianatan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang suka berkhianat, bukan termasuk golongan orang-orang munafik. Mudah-mudahan pula semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.